Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Nah, kali ini datang lagi dari Korea Selatan dengan KF21-nya, bos. Jadi baru-baru ini admin kutip dari sumber berita berbahasa Korea, yaitu salah satunya weekly.donga.com yang diterbitkan tanggal 22 November kemarin, mewartakan bahwa Korea pun kini sepertinya mulai merasa khawatir, bos, akan persoalan mengenai tuduhan pencurian data oleh insinyur Indonesia yang kini semakin berlarut-larut. Bahkan katanya hal ini pun bisa membuat kerjasama dengan Indonesia menjadi terganggu. Pasalnya dikatakan juga nih, bos, bahwa Indonesia saat ini dikabarkan sedang melakukan negosiasi untuk menambah 2 jenis armada pesawat dan jet tempur dari Korea. Bahkan dalam artikel berita ini terungkap pula bahwa dulu intelijen Korea katanya pernah kedapatan menyusup ke tempat utusan Indonesia dan mencoba mencuri berbagai data-data dan dokumen dari pihak Indonesia. Nah lo, cukup greget nih, bos. Lantas bagaimanakah berita lengkapnya? Pesawat dan jet tempur apakah yang kini katanya sedang dinego oleh pihak Indonesia? Penasaran? Mari sama-sama, bos. Kita simak saja beritanya pakai jasa Google Translate. Nah, jadi karena beritanya panjang, jadi admin ambil inti-intinya doang, bos. Kalau kalian kurang yakin sama Mimin, yowes, nanti boleh terjemahin sendiri. Linknya dapat kalian lihat di sudut kiri atas itu, admin kasih highlight kuning, bos. Oke, jadi berita ini baru keluar tanggal 22 November kemarin, yang memberitakan terkait kisruh KF21 dilihat dari sudut pandang Korea Selatan, bos. Nah, awalnya dikatakan bahwa sumber diplomatik yang mengetahui situasi di Indonesia telah mengevaluasi penanganan kasus kebocoran keamanan data yang diduga dicuri oleh seorang peneliti Indonesia di Korea Aerospace Industries awal tahun ini. Ia katakan bahwa melindungi teknologi pertahanan kita sangatlah penting. Namun, jika masalah keamanan ini muncul berhubungan dengan negara yang memiliki hubungan cukup dekat dengan kita, untuk bersama-sama mengembangkan senjata canggih yang ia maksud adalah Indonesia, maka katanya kita perlu menanganinya dengan tenang dan secepat mungkin. Hal ini pun katanya karena saat ini ada kekhawatiran jika penanganan kasus ini terlalu lama, maka kerjasama dengan Indonesia, mitra penting industri pertahanan, akan terganggu. Pasalnya dikatakan untuk saat ini Indonesia adalah mitra dalam pengembangan bersama jet tempur generasi berikutnya KF21 dengan Korea Selatan. Dan kemungkinan juga merupakan negara pertama yang akan mengimpornya setelah pengembangan selesai. Bahkan baru-baru ini seorang pejabat dari Kepolisian Metropolitan Gyeongnam melalui panggilan telepon dengan seorang reporter pada tanggal 20 November kemarin mengatakan bahwa penyelidikan saat ini sedang dalam tahap akhir. Kami berusaha menutup kasus ini secepat mungkin, katanya. Namun, ia pun menolak berkomentar lebih dalam dengan mengatakan saya tidak dapat mengungkapkan rincian apapun mengenai penyelidikan tersebut. Nah, jadi intinya mereka kini mulai khawatir nih, bos. Mulai takut kalau nantinya kerjasama dengan Indonesia sebagai salah satu mitra terbesarnya bisa terganggu. Dengan kata lain, mereka takut Indonesia berpaling dari Korea Selatan. Pasalnya dikatakan juga bahwa saat ini Indonesia katanya juga sedang berniat untuk menambah pembelian jet tempur dari Korea Selatan. Nah, jet tempur apakah itu? Oke, lanjut dalam salah satu tulisan artikel ini. Dikatakan bahwa saat ini Indonesia pun sedang melakukan negosiasi dengan KAI dengan mengumumkan niatnya untuk membeli tambahan pesawat KT-1 Wongbi dan juga FA-50 alias T-50I Golden Eagle yang saat ini beroperasi di Indonesia, bos. Dan lanjut, katanya jika ekspor tambahan KT-1 dan T-50 serta ekspor pertama KF-21 berhasil, maka volume ekspor pesawat-pesawat ini ke Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar 10 triliun won. Dan ini yang mereka takutkan kalau tiba-tiba Indonesia cabut, bos. Bayangkan,
10 triliun won itu kalau dirupiahkan adalah setara dengan sekitar 113,39 triliun rupiah. Bukan kaleng-kaleng. Nah, kini dikatakan permasalahannya adalah berbagai risiko dalam kerjasama industri pertahanan dengan Indonesia semakin meningkat karena permasalahan keamanan yang belum terselesaikan dengan cepat, bos. Dan seiring dengan berlanjutnya penyelidikan atas insiden kebocoran data ini, diketahui juga bahwa revisi Perjanjian Dasar Pembangunan Bersama dan Perjanjian Pembagian Biaya dengan pihak Indonesia kini juga mengalami kesulitan. Nah, jadi revisi penyesuaian biaya untuk KF21 kemarin ternyata juga nyendat-nyendat nih bos progresnya. Bahkan mereka pun juga melihat dari sisi pergerakan presiden kita, bos. Dikatakannya bahwa meskipun Presiden baru Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah mengunjungi negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Tiongkok sebelum dan sesudah pelantikannya, namun sampai saat ini ia tidak mengunjungi Korea Selatan. Dikatakan bahwa Presiden Prabowo merupakan politikus jenderal bintang 3 dan menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan sebelumnya, di mana selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Nasional, ia pun dinilai memiliki pemahaman yang tinggi terhadap kerjasama industri pertahanan dengan Korea Selatan. Sehingga jika ia tidak ke Korea, padahal sudah mengunjungi berbagai negara-negara sahabat lain, maka dikatakan ada spekulasi bahwa dengan tidak adanya beliau mengunjungi Korea Selatan sebagai salah satu mitra utama industri pertahanan Indonesia saat ini, mungkin merupakan cara tidak langsung untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kerjasama dengan Korea Selatan, bos. Nah loh, bagaimana menurut kalian tentang sudut pandang dari sebelah Korea ini? Apakah ini benar? Tak cuma itu, bos. Selain itu, Korea pun katanya juga harus memaklumi Indonesia karena dulu mereka juga pernah mencoba mencuri data-data Indonesia. Nah, bagaimanakah ceritanya? Oke, jadi disebutkan bahwa dulu pegawai Badan Intelijen Korea pernah menyusup ke penginapan utusan Indonesia yang berkunjung ke Korea dan kedapatan mencoba mencuri berbagai materi, bos. Tak main-main, para karyawan Badan Intelijen Korea yang terlibat pun langsung tertangkap di tempat kejadian. Dan itu adalah insiden besar di media dalam negeri. Namun Indonesia pada waktu itu pun tidak serta-merta langsung membesarkan masalah ini, bos. Bahkan dikatakan posisi resmi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah kami tidak mengetahui kejadian seperti itu. Dan tentu saja permintaan maaf pun diterima dari pihak kami di belakang layar. Namun hal itu tidak menjadi isu diplomatis. Nah, hal ini pun katanya mungkin tidak menyenangkan bagi Indonesia. Namun Indonesia pun ternyata menyikapinya dengan tenang demi mencapai kerjasama yang mendesak. Saat itu bahkan belum ada sentimen anti Korea di Indonesia yang mengatakan Korea mencuri data kami. Oleh karena itu, kata media ini, jika ada peneliti Indonesia yang benar-benar melakukan pencurian data, maka diperlukan respon yang bijaksana dengan menerima permintaan maaf yang setimpal dari Indonesia dan tetap melanjutkan kerjasama industri pertahanan yang sudah ada. Nah, jadi karena dulu Indonesia memaafkan tindakan Korea, maka kini kalau Indonesia ketahuan mencuri, Korea pun diminta berbesar hati untuk memaafkan Indonesia dan melanjutkan kerjasama, bos. Nah, ini berita dari Korea ya, bos. Admin cuma bantu terjemahin doang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang sudut pandang dari media Korea ini? Apakah kita akan tetap lanjut ngebut kerjasama dengan Korea Selatan? Melanjutkan pembelian jet-jet tempur tambahan seperti T-50 Golden Eagle. Kemudian katanya juga ada KT-1 Wongbi dan melanjutkan pembelian 48 unit jet tempur KF-21 dari Korea Selatan. Ataukah kita mesti mundur alon-alon? Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo, make a sense.